berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, unsur tokoh masyarakat untuk masa tugas tahun-tahun 2022 sampai tahun 2027, pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82, P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu unsur tokoh masyarakat, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Para anggota DKPP unsur tokoh masyarakat yang dilantik tersebut adalah 1. I Dewa Kade Wiyarsa Raka Sandi, 2. Ratna Dewi Petalolo, 3. Muhammad Tio Aliansyah, 4. Hedi Lugito, 5. J. Kristiadi. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan terbatas. Turut hadir dalam pelantikan tersebut adalah Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPU Hashim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, untuk sisa masa jabatan periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Abdullah Azwar Anas dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91, P Tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, Abdullah Azwar Anas akan menjalankan tugas sebagai Menpan RB yang jabatannya kosong setelah ditinggalkan almarhum Cahyo Kumolo yang wafat pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022 lalu. Untuk diketahui, Abdullah Azwar Anas sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPP, sejak Januari tahun 2022. Sebelum menjabat di LKPP, Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama 2 periode, tahun 2010 sampai tahun 2021. Ya, kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Ya, ya. Ya, tentu kami harus menjabarkan dan mendukung visi misi Bapak Presiden, terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas beliau ya. Termasuk misalnya target prioritas, misalnya bagaimana birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani. Apakah dalam 2 tahun ini ada target khusus karena masa kerjanya tinggal 2 tahun? Iya, kemarin kami baru mendapatkan amanah di LKPP. Di LKPP itu setahun targetnya 90.000 produk. Kemudian kami masuk, beliau menarget 1 juta produk sampai akhir tahun. Dengan program digitalisasi produk, dan alhamdulillah sekarang sudah 1 juta produk. Nah, saya kira ke depan tidak bisa dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Digitalisasi apa saja? Digitalisasi struktur, culture, dan juga kompetensi. Nah, digitalisasi di 3 sektor ini tentu akan sangat mendasar, dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya Allah akan maksimal. Beliau